Kisah Perang 1000 Bulan. Sudah pernah dengar? Belum? Oke. Kisah ini saya bawakan khusus untuk pesantren Ramadan. Ya, kisah ini berawal dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu. Kisah ini berawal dari malaikat Jibril menyampaikan kisahnya Sam'un al-Ghazi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kisah ini kepada para sahabat. Para sahabat mendengarkan kisah Sam'un al-Ghazi. Inilah Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi adalah seorang sahabat yang diberikan kelebihan luar biasa oleh Allah. Dia diberikan senjata berupa jenggot onta. Pernah lihat jenggot onta? Iya, panjang. Nah, senjata itulah yang digunakan oleh Sam'un al-Ghazi untuk menyerang, untuk membinasakan orang-orang kafir. Ketika jenggot onta itu disabetkan kepada orang-orang kafir, seketika orang-orang kafir itu terbunuh. Banyak mereka yang kalang kabut karena mendengar kehebatan, mendengar luar biasa tadi jenggot onta milik Sam'un al-Ghazi. Luar biasa. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Sam'un al-Ghazi. Selain itu, dia juga diberikan kelebihan yang lain. Di antaranya, ketika haus, kemudian ketika lapar, dari sela-sela giginya muncul air dan daging matang yang bisa dimakan oleh Sam'un al-Ghazi. Subhanallah, Masya Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada Sam'un al-Ghazi. Nah, orang-orang kafir ketika berhadapan dengan Sam'un al-Ghazi, mereka ketakutan. Mereka lari, mereka kemudian menjauh dari Sam'un al-Ghazi. Tetapi dengan sabetan jenggot onta tadi, mereka luar biasa. Mereka mati. Mereka kalah oleh Sam'un al-Ghazi. Sehingga orang-orang kafir berpikir, ini gimana cara membunuh Sam'un al-Ghazi? Pemimpin orang kafir kemudian berpikir, bagaimana cara membunuh Sam'un al-Ghazi? Wah, kalau begini terus, kita akan kewalahan. Orang-orang kita banyak yang mati. Sebaiknya bagaimana ini? Aku harus berpikir gimana caranya membunuh Sam'un al-Ghazi. Aku tahu istrinya Sam'un al-Ghazi belum masuk Islam. Dia masih kafir. Sebaiknya aku bekerja sama dengan istrinya Sam'un al-Ghazi. Sepertinya ini jalan keluar yang sangat tepat. Pemimpin orang kafir itu kemudian menuju istrinya Sam'un al-Ghazi, mau mengajak bekerja sama. Hei, kau istrinya Sam'un al-Ghazi? Iya, aku istrinya Sam'un al-Ghazi. Bagaimana? Gini, kita kan satu sama masih orang kafir ya. Nah, bagaimana kalau kita kerjasama? Kerjasama apa? Kita kerjasama untuk membunuh suamimu. Tapi suamiku itu luar biasa. Dia diberikan kelebihan yang saya tidak tahu apa itu kelebihannya. Begini saja. Aku kasih kamu tali yang kuat, kemudian kamu ikat pada tubuhnya. Nanti kamu yang membawa kabar kepada kami. Oh, baiklah. Mana talinya?
Ini talinya. Berat sekali talinya. Tali dibawa istrinya Sam'un al-Ghazi pada malam hari ketika suaminya atau Sam'un al-Ghazi tertidur lelap. Tali diikatkan ke tubuhnya Sam'un al-Ghazi. Ketika terbangun, Sam'un al-Ghazi kaget. Istriku, siapa yang mengikat aku seperti ini? Kenapa tubuhku terikat seperti ini? Istrinya datang menghampiri Sam'un al-Ghazi. Aku suamiku, kenapa? Kenapa kamu mengikat aku seperti ini? Tubuhku diikat tali yang sangat kuat seperti ini. Suamiku, aku hanya ingin menguji kesaktianmu saja. Bagaimana coba kekuatanmu menghadapi tali seperti itu? Menghadapi orang kafir, kamu bisa mengalahkan. Coba dengan tali itu. Sam'un al-Ghazi kemudian melepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Allahu Akbar. Tali yang mengikat tubuh Sam'un al-Ghazi terlepas. Istrinya bingung. Kemudian istrinya lapor kepada orang kafir lagi. Orang kafir, ini suamiku bisa melepas tali yang sangat kuat itu. Tali yang kemarin aku kasih itu bisa lepas. Iya, ada tali yang lebih kuat tidak? Ada. Ini, ada rantai besi ini. Rantai besi ini kamu ikatkan kepada suamimu. Nanti kalau kamu sudah mengikatnya, aku yang akan membunuhnya. Baiklah. Ada hadiahnya tidak? Ada. Hadiah apapun yang kamu minta akan aku kasih. Baiklah. Istrinya Sam'un al-Ghazi kemudian mengikatnya lagi seperti pada malam yang pertama. Diikat tubuhnya Sam'un al-Ghazi menggunakan rantai besi. Ketika pagi hari terbangun, Sam'un al-Ghazi memanggil istrinya lagi. Istriku, siapa yang mengikat aku seperti ini? Kenapa tubuhku sekarang terikat lagi? Ini rantai besi. Aku suamiku, aku hanya ingin menguji kesaktianmu saja. Allahu Akbar. Tali yang mengikat tubuh Sam'un al-Ghazi terlepas. Rantai besi berantakan. Sam'un al-Ghazi kemudian bercerita kepada istrinya. Istriku, aku ini kekasih Allah. Aku ini hamba Allah. Aku tidak akan bisa dibunuh atas izin Allah. Bagaimana bisa membunuhmu kalau kamu memiliki kekuatan seperti itu? Aku bisa terbunuh dengan rambutku ini. Kekuatanku pada rambutku ini. Sam'un al-Ghazi memiliki rambut yang panjang yang dikepang menjadi 8. Ternyata itu adalah kelebihan yang lain yang diberikan oleh Sam'un al-Ghazi, yang diberikan oleh Allah kepada Sam'un al-Ghazi. Malam harinya, istrinya Sam'un al-Ghazi memiliki cara lagi. Aku tahu caranya. Sekarang aku akan memotong rambut suamiku. Mana gunting? Guntingnya mana ini? Diambillah gunting oleh istrinya Sam'un al-Ghazi. Gunting itu digunakan untuk memotong rambut Sam'un al-Ghazi. Suamiku sudah tidur belum ya? Sudah tidur. Sebaiknya aku akan memotong rambutnya. 8 kepang rambutnya dapat dipotong oleh istrinya Sam'un al-Ghazi. Sekarang aku tahu. Sebaiknya aku ikatkan ke kakinya. 4 tali diikatkan di kaki Sam'un al-Ghazi. 4
potongan rambut lagi diikatkan di tangannya Sam'un Al-Ghazi. Ini sepertinya sudah tidak bisa terkalahkan lagi. Sepertinya tidak bisa lepas suamiku. Nah, tunggu saja esok hari. Keesokan harinya, Sam'un Al-Ghazi terbangun. Istriku, ini siapa yang memotong rambutku? Aku, suamiku. Aku hanya ingin menguji kesaktianmu. Oh, kenapa kamu malah memotong rambutku? Ini kan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Sepertinya kamu sudah tidak bisa lepas, suamiku. Istriku, kenapa kau jahat sekali padaku? Kenapa kamu tegas sekali padaku? Suamiku, sudah saatnya aku mendapatkan hadiah yang banyak dari orang kafir. Aku akan lapor kepada pemimpin orang kafir. Istrinya kemudian melapor kepada pemimpin orang kafir. Suamiku sekarang sudah terikat dengan rambutnya. Dia tidak bisa lepas. Sekarang giliranmu. Sebaiknya aku akan membawa suamimu ke tengah lapang. Di rumah itu saja. Dibawalah Sam'un Al-Ghazi ke tengah lapang, diikat dengan tiang. Algojo dari dari pemimpin orang kafir sudah siap untuk membunuh Sam'un Al-Ghazi. Algojo, Sam'un Al-Ghazi sekarang sudah tidak berdaya. Sekarang sudah terikat, dia tidak bisa bergerak. Ayo, sekarang giliranmu untuk membunuh Sam'un Al-Ghazi. Algojo yang sudah siap dengan kampaknya membawa senjata yang sangat tajam, memotong satu persatu bagian tubuh dari Sam'un Al-Ghazi. Dipotonglah tangannya. Allahu Akbar. Tangannya terlepas. Dipotong kakinya. Allahu Akbar. Kakinya terlepas. Dipotong telinganya. Allahu Akbar. Telinganya terlepas. Dicukil matanya. Allahu Akbar. Dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan terikat, Sam'un Al-Ghazi berdoa kepada Allah. Allah mendengarkan jawaban doa-doa Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi, kau kekasihku, mintalah apa yang engkau kehendaki. Ya Allah, aku sangat mohon padamu ya Allah. Berilah aku kekuatan agar aku bisa mengalahkan mereka ya Allah. Mengalahkan orang-orang kafir itu ya Allah. Doa Sam'un Al-Ghazi dikabulkan oleh Allah. Bagian tubuh yang telah terpotong itu kemudian kembali kepada tubuh Sam'un Al-Ghazi. Kaki, tangan, telinga, hidung, mata yang telah terpotong kembali kepada tubuh Sam'un Al-Ghazi. Allahu Akbar. Sam'un Al-Ghazi kemudian berteriak, memohon kepada Allah. Allahu Akbar, bunuh orang-orang kafir ini yang telah menganiaya kami ya Allah. Seketika rumah yang ada di samping itu hancur berantakan. Orang-orang kafir yang ada di situ semuanya binasa, termasuk istri Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, terima kasih jawaban atas doa-doa kami ya Allah. Engkau kabulkan doa ini ya Allah. Sam'un Al-Ghazi kemudian mengabdi kepada Allah. Diberi waktu 1000 bulan oleh Allah untuk beribadah. Siang harinya berpuasa, malam harinya beribadah. Begitu seterusnya sampai 1000 bulan. Nah, para sahabat yang mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata atas kisah dari Sam'un Al-Ghazi ini. Nah, gimana kisah Sam'un Al-Ghazi? Sepertinya bisa menginspirasi kita untuk meningkatkan amalan kita pada bulan Ramadan.
Nah, kemudian setelah disampaikan kisah ini, turunlah ayat atau Quran surat dari Al-Qadar yang ada pada Al-Quran. Nah, inilah asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Nah, semua sudah hafal kan? Coba diulangi lagi dibacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tak tes? Ya, sudah dibaca? Subhanallah, Masya Allah. Ternyata semuanya sudah hafal. Nah, ibrah atau dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah yang luar biasa dari perjuangan Sam'un Al-Ghazi. Apa yang telah diperjuangkan Sam'un Al-Ghazi selama 9 bulan ternyata diberikan kepada kita semua. Kita akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Bagi siapa saja yang beribadah pada bulan Ramadan dengan khusyuk karena beribadah kepada Allah, karena beribadah kepada Allah semata, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada saudara, bukan kepada teman, bukan kepada orang tua, tapi hanya Allah semata. Nah, dari kisah ini semuanya dapat mengambil hikmah, semuanya dapat menjadikan contoh apa yang disampaikan, apa yang dikisahkan oleh Sam'un Al-Ghazi tadi. Ini bisa memberikan penyemangat kita pada bulan Ramadan ini. Walaupun ibadah di rumah, walaupun beramal di rumah, walaupun semua aktivitas dilakukan di rumah, tetapi kita semua tetap semangat. Oke? Ya, demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Ada kesalahan, itu dari saya pribadi, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak yang bertanya ya. Ada yang mau memberikan komentar? Oke, terima kasih atas apa yang partisipasinya. Kita ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.